Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya yang cukup lama tidak mengupload ya kiat-kiat ataupun tutorial-tutorial. Nah, sekarang saya ingin berikan tutorial tentang bagaimana menggunakan atau membuat ujian berbasis komputer semacam ini ya tampilannya. Ini untuk satu mapel saja. Jadi setiap mapel bisa membuat ini dengan mudah, cukup 5 menit jadi gitu ya. Nah, ini saya contohkan sudah buat ya. Kalau sudah jadi nanti bisa login, misalnya nih nanti akan seperti ini jadinya ya. Misalnya saya admin gitu ya. Saya admin dulu, lalu saya masukkan passwordnya, lalu kayak masuk. Nah, tampilan admin akan semacam ini ya. Nah, seperti ini. Nah, lihat ya, seperti ini ya. Saya sudah memasukkan. Nah, seperti ini nantinya. Jadi kita ketahuan kelas berapa. Nah, nanti pada saat pembuatan akun, ya ini nanti siswa itu mendaftar sendiri ya. Nah, nanti lalu kita verifikasi via admin. Misalnya gini, kita daftar ya, misalnya siswa nih daftar, itu ya. Misalnya namanya Ahmad, lalu pilih kelas ya. Ini kelas ini sudah kita buat default ya. Misalnya 10.1, absennya berapa gitu. Nah, username-nya apa? Misalnya Ahmad. Passwordnya misalnya bebas ya. Lalu kita daftar akun. Nah, dia daftar nih. Nah, jadi dia tidak bisa login ya. Tidak bisa login kalau akunnya belum diverifikasi. Nah, misalkan nih login. Nah, lihat ya. Login dia nggak bisa dia. Jadi kalau bisa lagi login, nah nggak bisa tuh, username pas malah nggak bisa ya. Bahkan misalnya semacam ini ya, sesuai dengan passwordnya, kita coba masuk. Nah, akun Anda belum diverifikasi admin. Nah, ini nggak bisa, jadi kita harus masuk via admin dulu. Admin, lalu kita masuk ya. Masuk, nah login. Nah, nanti di sini akan muncul nama Ahmad nih. Ahmad, nah terus kita verifikasi. Nah, setelah diverifikasi, nanti Ahmad bisa masuk ya, bisa login ya. Kita coba ketikkan ya, Ahmad, lalu Ahmad 123 gitu. Nah, lalu kita masuk. Nah, bisa kan. Nah, soal-soal ini sudah saya buatkan gitu ya. Jadi misal soalnya itu nanti di generate, jadi saya langsung bikin di perintahnya di prompt-nya ya. Nah, ini sudah ada waktunya berapa, jumlah soal, tipe soalnya, materinya apa gitu. Bahkan materi ujiannya udah disebutkan, jadi supaya jelas gitu ya. Nah, nanti kalau mulai ujian ya semacam ini jadinya. Misalnya dia ya, udah siap ya. Terus semuanya gitu. Dijawab saja misalnya apa gitu ya. Dan ini ada fasilitas ragu-ragu. Jadi kalau misalkan dia jawabannya ini terus ragu-ragu ya nanti warnanya jadi warna ragu-ragu ya macam ini. Nah, ini ada warna ragu-ragu. Lanjut, ini mirip seperti ujian ini ya ANBK. Nanti kita akan buatkan itu ya. Oke, saya cepatkan aja ya. Misalkan selesai gitu ya, saya selesai. Nah, iya. Oke. Nah, selesai ya. Selesai langsung masuk ke sini, udah selesai siswa. Lalu cara mengeceknya gimana? Kita bisa masuk lewat admin, lalu ya kita login lewat admin. Nah, di sini ada si Ahmad ini. Nah, Ahmad dapat nilai 0 gitu ya. Gitu. Ya 0 seperti semacam ini gitu ya. Jadi ini yang akan dijadikan sebagai nilai ulangan atau apa saja. Kita bisa simpan ke Canvas sheet dan sebagainya. Misalnya kita mau kesimpan ke Canvas sheet juga bisa ya. Nah, disimpan. Nah, udah kesimpan, jadi nanti aman di sana. Nah, nanti kita akan buka di Canvas sheet ya. Oke ya. Nah, ini nanti jadinya. Lalu bagaimana caranya? Caranya gimana? Nah,
pertama itu teman-teman masuk ke Canva semacam ini ya. Canva lalu masuk ke AI Canva ini. AI Canva. Oke. Nah, di sini kita masuk ke kode. Nah, di kode ya. Setelah kode kita masukkan prompt-nya. Nah, saya udah buatkan prompt-nya nih. Misalkan tunggu sebentar ya. Ini udah saya buatkan prompt-nya. Nah, ini prompt-nya boleh dimodifikasi terserah teman-teman ya. Ini saya buka prompt-nya. Nah, lalu saya tulis di sini prompt-nya. Nah, nanti diperjelas saja nih kalau prompt-nya diperjelas, boleh terserah di apa namanya, dijelas misalnya fungsi-fungsi harus berfungsi ya, semua tombol harus berfungsi. Bisa ditambahin aja bebas lah ini supaya nanti tidak terjadi apa-apa gitu ya. Setelah ini sudah apa namanya, sudah saya buatkan prompt, nanti kalau yang mau boleh nanti ya saya kasih linknya. Oke, ya, langsung kirim. Nah, nanti Canva ini akan bekerja atau akan membaca prompt yang kita instruksikan. Nah, kita tunggu saja. Ya, kita tunggu untuk penyusunan atau pembuatan ini ya. Pengaturan di prompt-nya ya, teman-teman ya. Nah, prompt-nya ini yang pertama login default untuk admin. Jadi ini saya menggunakan username admin, passwordnya pas123. Nah, teman-teman bisa mengubah ini yang admin itu username, yang ini passwordnya boleh diganti apa saja. Artinya nanti ketika login admin harus mengikuti yang kita bikinnya di prompt itu. Nah, ini admin pasti harus yang pertama kan, karena akan memverifikasi user yang lain gitu. Lalu berikutnya adalah ini mapelnya gitu ya, mapelnya apa, misalnya kalau saya matematika, materinya ini secara khusus tidak saya tulis soalnya gitu. Buat soal yang khusus ya tinggal tulis saja di sini itu soalnya ini, langsung aja tulis soal ya gitu. Kalau saya kan materinya, kalau saya mau langsung soalnya boleh ya. Misalnya soalnya apa saja tulis ini semua gitu langsung. Total soalnya berapa, maunya berapa. Kalau saya ada PG biasa 15, 5 opsi ya. Opsinya 5 A, B, C, D, E. Kalau misalnya cuma 4 ya atur saja gitu ya. Ada PG kompleks juga, levelnya mudah, sedang, sulit. Diperjelas di sini teman-teman, yang difokus di sini ya pada saat membuat soal. Nah, apakah bisa esai? Bisa saja, tapi ya terserah ya. Kalau saya buatkan PG biasa dan kompleks. Lalu yang berikutnya adalah nama sekolah boleh diganti ya, terserah itu ya. Sesuaikan dengan tempat tugas di mana teman-teman berada gitu. Kita lihat. Nah, nah udah jadi ya. Ini ada jadi nih seperti ini ya, sudah jadi bentuknya ya. Nah, ya kita coba untuk admin itu dibuat adminnya admin, lalu di sininya pas 1, 2, 3. Nah, ya masuk ya. Ini ada tuh ujian ada tuh ya dalam bentuk CSV. Itu. Nah, macam ini. Jadi nanti kalau selesai ya kita akan coba aja untuk mendaftarkan ya. Jadi mendaftarkan yang tadi ya, password admin itu yang harus dimunculkan di sini kan, harus login kan. Nah, nanti password admin bisa diganti di bagian sini, terserah teman-teman semua ya, nggak mesti sama dengan saya nih ya. Password admin itu untuk memasukkan admin, jadi nanti adminnya itu ini dia paling atas ya. Nah, ini admin ini terserah nanti password adminnya apa, teman-teman di sana ini default nanti ya admin, terus password ini yang diganti nih pas 1, 2, 3, misalnya mau ganti admin 1, 2, 3 atau nama teman-teman terserah ya. Ini itu kita kembali ke yang sudah jadi ya, kita lihat aja ya
kalau misalkan siswa mau daftar, ya daftar, kalau nggak daftar nggak bisa akan ujian gitu ya. Gitu. Misalkan didaftar, siapa nama lengkapnya, nama lengkapnya siapa, eee, Budi, Budi kelas berapa, kelas 2, username-nya Budi, misalnya Budi 1, 2, 3 misalnya ya, harus daftar gitu ya. Oh, belum, 3, daftar gitu ya. Nah, pendaftaran berhasil, akun Anda akan diverifikasi. Nanti kita tinggal masuk ke akun admin. Nah, admin, terus tadi saya contohkan siapa, 1, 3. Ya, masuk, lalu dari sini kita verifikasi nih ya, depending si Budi yang kita verifikasi aksi. Nah, nanti Budi baru bisa login ya. Oke, dan seterusnya nanti kalau hasilnya udah ada tinggal di-download hasil CSV-nya. Ini ada per kelas juga. Nanti macam-macam modelnya ya. Hasil ujiannya ada. Nanti tinggal dicek aja di sini maunya seperti apa. Nanti dia akan secara generate Canva itu membuat tipe CPT yang berbeda-beda tergantung nanti ya. Admin ini guru ya, teman-teman ini guru nih sebagai guru. Oh ya, sebagai tambahan, kalau nanti ada masalah, misalkan tidak ada yang bergerak atau kita kurang ya, cukup kita tanyakan ke sini saja nih sebelah kiri nih. Misalnya tombol simpan tidak berfungsi, misal ya. Jadi kita coba dulu setelah jadi. Kalau jadi coba. Nanti kalau ada masalah tinggal klik ketik sini aja. Tombol simpan tidak berfungsi atau misalnya apa saja ya masalah yang ketika kita uji coba ternyata ada masalah ya. Terus di generate ini. Nah, gitu. Kalau nggak ada masalah ya selesai gitu ya. Nah, lalu kemudian juga kalau udah selesai kita akan share ke anak-anak, mana yang di-share gitu ya, di sini ya, kita publikasikan ya, publikasikan, lalu nama setnya apa gitu. Ya, terserah nanti ini karena saya sudah jadi ya nama saya ulangan kelas 12. Kalau nanti Bapak Ibu atau teman-teman mau mengganti nama ulangan aja misalkan atau ulangan misalkan ujian, terserah ya nanti nanti tinggal dipublikasikan ini ya. Nah, kalau dipublikasikan ini kan ada subpad ya, karena kan saya udah bikin ulangan 2 ya, misalkan kita bikin subpadnya apa nih misalnya kelas misalnya maksudnya ini ulangan aja atau apa, nah biasanya kalau ulangan kan udah banyak ya, jadi kalau kita pakai bahasa atau kata lain lah ya. Nah, ini kelas 10 misalnya, kelas 10 misalnya. Jadi ini untuk kelas 10 kita bisa publikasikan. Nah, ini nanti alamat ini yang akan di-share ke anak-anak ya. Salin ya, ini salin. Nah, salin nanti di paste aja di WA atau di mana. Oke, saya kira cukup itu saja. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.